Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Rumi Bercerita, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Di video kali ini, saya akan berbagi dengan kalian tentang kisah berlomba-lombanya Umar dan Abu Bakar dalam kebaikan. Umar dan Abu Bakar adalah dua sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah dua khalifah yang memiliki banyak keutamaan dan keteladanan dalam berbagai bidang. Salah satu bidang yang mereka ungguli adalah dalam hal infak atau sedekah. Infak atau sedekah adalah salah satu amal saleh yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Dan nafkahkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktunya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berinfak di jalannya dan tidak menyia-nyiakan diri kita dengan tidak bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuji orang-orang yang berbuat baik dan mengatakan bahwa Dia mencintai mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menginfakkan sepasang sesuatu di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Hai hamba Allah, inilah yang lebih baik. Maka barang siapa yang termasuk orang-orang yang salat, ia akan dipanggil dari pintu salat. Dan barang siapa yang termasuk orang-orang yang berjihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang termasuk orang-orang yang bersedekah, ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang termasuk orang-orang yang berpuasa, ia akan dipanggil dari pintu Rayyan." Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada masalah bagi orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu semuanya. Dan siapakah di antara mereka yang dipanggil dari satu pintu saja, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan siapakah yang memberi kabar gembira kepadamu bahwa engkau pasti akan dipanggil dari pintu-pintu itu semuanya?" Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang berinfak di jalan Allah akan mendapatkan kehormatan untuk dipanggil dari pintu-pintu surga yang sesuai dengan amalannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjukkan keinginannya untuk dipanggil dari semua pintu surga, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya kabar gembira bahwa hal itu akan terwujud. Dengan keutamaan itulah, para sahabat senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan bersedekah di jalan Allah. Di antara mereka, ada dua sahabat yang terkenal dengan persaingan mereka dalam hal ini, yaitu Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Berikut ini adalah beberapa kisah yang menunjukkan bagaimana mereka saling berlomba dalam memberikan infak atau sedekah terbaik mereka untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Kisah pertama, Umar dan Abu Bakar berinfak untuk Perang Tabuk. Perang Tabuk adalah salah satu perang yang paling berat bagi kaum muslimin, karena mereka harus berangkat di musim panas yang terik, di saat kurma belum matang, dan menghadapi musuh yang kuat dan banyak, yaitu pasukan Romawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk berinfak sebanyak-banyaknya untuk membiayai perang ini, dan menjanjikan pahala besar bagi mereka yang melakukannya. Umar radhiyallahu anhu saat itu memiliki kelebihan harta, dan ia ingin mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam memberikan infak terbaiknya. Ia pun membagi dua harta miliknya, setengah ditinggalkannya untuk keluarganya, dan setengah lagi ia bawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Umar?" Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka setengah dari hartaku, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkatimu dan hartamu, wahai Umar." Kemudian, datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan membawa harta miliknya, dan menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?"
Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkatimu dan hartamu. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau adalah sahabatku di dunia dan akhirat." Umar radhiyallahu anhu mendengar jawaban Abu Bakar radhiyallahu anhu dan ia menangis. Ia berkata dalam hatinya, "Bagaimana aku bisa mengalahkan orang yang telah memberikan seluruh hartanya untuk Allah dan Rasul-Nya? Aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan." Kisah kedua, Umar dan Abu Bakar berinfak untuk pembangunan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di Madinah sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pemerintahan Islam. Masjid ini sangat sederhana, berdinding tanah liat, beratap daun kurma, dan berlantai pasir. Namun, masjid ini memiliki keutamaan dan keberkahan yang besar, dan menjadi tempat yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memperluas dan memperindah masjid ini agar lebih nyaman dan lapang bagi para jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli sebidang tanah dari dua anak yatim dan memerintahkan para sahabat untuk berinfak untuk pembangunan masjid ini. Para sahabat pun berbondong-bondong membawa harta, barang, dan tenaga mereka untuk membantu proyek mulia ini. Umar radhiyallahu anhu saat itu memiliki sejumlah harta, dan ia ingin mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam memberikan infak terbaiknya. Ia pun membagi dua harta miliknya, setengah ditinggalkannya untuk keluarganya, dan setengah lagi ia bawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Umar?" Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka setengah dari hartaku, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkatimu dan hartamu, wahai Umar." Kemudian, datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan membawa harta miliknya dan menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi bertanya kepadanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkatimu dan hartamu, wahai Abu Bakar. Sesungguhnya engkau adalah sahabatku di dunia dan akhirat." Umar radhiyallahu anhu mendengar jawaban Abu Bakar radhiyallahu anhu dan ia menangis. Ia berkata dalam hatinya, "Bagaimana aku bisa mengalahkan orang yang telah memberikan seluruh hartanya untuk Allah dan Rasul-Nya? Aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan." Kisah ketiga, Umar dan Abu Bakar berinfak untuk pembebasan budak. Pada masa awal Islam, banyak kaum muslimin yang menjadi budak di tangan orang-orang kafir Quraisy. Mereka disiksa, dianiaya, dan diperlakukan dengan tidak manusiawi oleh tuan-tuan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat prihatin dengan nasib saudara-saudaranya yang tertindas ini, dan berusaha untuk membebaskan mereka dengan cara membeli mereka dari tuan-tuan mereka. Namun, harga tebusan yang diminta oleh orang-orang kafir sangat tinggi, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan bantuan dari para sahabat yang memiliki harta untuk berinfak untuk pembebasan budak. Umar radhiyallahu anhu saat itu memiliki sejumlah harta, dan ia ingin mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam memberikan infak terbaiknya. Ia pun membeli seorang budak muslim yang bernama Amir bin Fuhairah, yang merupakan budak dari Abu Jahal, musuh besar Islam. Umar radhiyallahu anhu membayar harga tebusan yang diminta oleh Abu Jahal, dan membebaskan Amir bin Fuhairah dari belenggu perbudakan. Umar radhiyallahu anhu merasa bangga dengan perbuatannya, dan berharap bahwa ia telah mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam kebaikan. Kemudian, datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan membawa seorang budak muslim yang bernama Bilal bin Rabah, yang merupakan budak dari Umayyah bin Khalaf, salah satu orang kafir yang paling kejam. Abu Bakar radhiyallahu anhu membayar harga tebusan yang diminta oleh Umayyah bin Khalaf, dan membebaskan Bilal bin Rabah dari siksaan yang luar biasa. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak peduli dengan jumlah uang yang ia keluarkan, asalkan ia bisa menyelamatkan saudaranya yang menderita. Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa senang dengan perbuatannya,
dan berharap bahwa ia telah menyenangkan Allah dan Rasul-Nya dengan kebaikannya. Umar radhiyallahu anhu mendengar tentang apa yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan ia menangis. Ia berkata dalam hatinya, bagaimana aku bisa mengalahkan orang yang telah memberikan seluruh hartanya untuk Allah dan Rasul-Nya? Aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Demikianlah kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana Umar dan Abu Bakar saling berlomba dalam kebaikan. Mereka adalah dua sahabat yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Mereka berdua adalah contoh teladan bagi kita semua, yang harus kita tiru dan ikuti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan, hidayah, dan taufik untuk berbuat baik seperti mereka. Amin.